Baik, perkenalkan nama saya Putu Paneda Ferdinand Putra dengan NIM 105541129. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengakses Microsoft Access menggunakan Visual Basic di Visual Studio 2022. Baik, kita masuk saja ke Visual Basic-nya. Oke, langkah pertama yang kita akan gunakan yaitu menggunakan menggunakan data source yang dimana kita bisa mencarinya di view other windows data source. Kita klik saja. Oke, di sini telah muncul. Lalu kita akan klik di bagian sini tambahkan add new data source. Klik. Nah, karena kita akan menambahkan database atau base data, kita akan klik database. Kita next. Kita next saja dataset. Lalu kita klik new connection. Lalu kita akan coba men-change di sini. Dan pilihannya ada beberapa macam aplikasi, yaitu satu Microsoft Access Database, Microsoft ODBC, SQL Server Database File, dan Oracle Database. Karena kita akan di sini kita akan menggunakan Microsoft Access, lalu kita akan klik Microsoft Access saja. Oke, klik OK. Nah, dan sekarang klik pada browse di database file name. Kita browse, kita cari aja di mana file database-nya. Oke, di sini database 1.accdb. Kita klik open. Nah, untuk mengecek apakah sudah mau terakses, kita akan klik test connection untuk mengecek apakah dia terkoneksi atau enggak. Dan test connection is succeeded, yaitu itu sudah terkoneksi. Kita langsung klik OK. Klik OK. Oke, kita klik next. Iya saja. Klik next. Oke, pada ini kita akan men-checklist table. Oke, sudah finish. Oke, seperti yang bisa dilihat database itu sudah terkoneksi ke VB. Kita lihat sini sudah ada table 1 dan juga ada beberapa list-list di sini. Lalu kita klik aja segitiga di sini, kita klik details. Lalu kita akan seret agar dia terlihat. Kita akan seret di sini, seret. Nah, di sini sudah masuk list-list yang ada di Microsoft Access. Oke, mungkin segitu video bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Saya mohon maaf dan saya tutup dengan terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan saya Kadek Rangga Devana dengan NIM 210541128. Di sini saya akan menjelaskan modul singkat tentang menambahkan, menyimpan dan menghapus data di database pada aplikasi Visual Basic 2022. Nah, jadi saya sudah menambahkan database yang bisa dilihat di tutorial sebelumnya. Ya, di sini juga saya sudah membuat database simple. Lalu langkah yang pertama kita harus lakukan yaitu menyiapkan 3 button. Nah, itu button tambah atau add, button simpan atau save, atau button delete hapus. Nah, lalu sini kita tinggal klik 2 kali. Nah, sini ada button klik. Di sini fungsi button 1 itu yaitu menambahkan data ke database ya. Nah, lalu sini kita awali codingannya dengan yaitu sesuai dengan nama database kita, yaitu di sini saya menggunakan nama table 1 binding source ya. Nah, ini kita ketik saja langsung table 1 binding source. Nah, lalu kita sini berikan kode add new seperti itu. Nah, add new. Lalu di sini ada button 2 yaitu button simpan atau button save. Nah, sini kita bisa klik 2 kali juga untuk mengoding atau memberikan kode ke button 2 ini, yaitu sama juga table 1 binding source. Lalu kita berikan end edit. Nah, seperti itu. Oh ya, jangan lupa kita gunakan juga di sini namanya try ya. Try ini nah, sini kita berikan try. Mungkin ini seperti if else tetapi berbeda mungkin. Nah,
ini kita isikan try. Lalu di sini kita isikan juga table nama database kita, yaitu tabel, bukan table ya, tabel 1, lalu tabel adapter. Nah yang ini ya, lalu tabel adapter, lalu dot update, lalu dalam kurung sini kita berikan nama ini ya, nama database kita, yaitu database 1 dataset ya, database 1 dataset dot nama database kita, yaitu table 1, seperti itu. Nah sini berarti kita berikan nama database 1 dataset dot table 1. Nah seperti ini ya. Nah seperti itu. Lalu kita berikan di bawahnya message box ya, untuk membuktikan apakah bisa berjalan dengan baik ya. Message box dot show, kita berikan pesannya mungkin data tersimpan, seperti itu ya. Nah sini juga kita isi catch x s exception. Nah ini nih tambahan dari try ini ya. Sebenarnya tadi kita jika awal try langsung kita ketik try, nanti akan muncul ini langsungnya, saya lupa. Lalu ini kita copy aja message box juga. Sini kita ubah katanya, misalnya error saat menyimpan data, itu ya, data. Nah lalu kita akhiri try ini dengan end try, seperti itu. Nah ini ya. Lalu sini ada button 3 yang berfungsi untuk delete atau hapus, kita double klik aja. Lalu kita berikan code, yaitu table 1, sama juga binding source ya, binding source, lalu dot remove current. Nah ini ya, remove current. Nah seperti itu. Nah jika kita run program kita ini, coba run, semoga tidak ada error. Nah ini sudah menampilkan database saya yang saya buat secara sederhana aja. Misalkan kita ingin meng-add ya, atau tambah, ini kelupaan ya, tambah. Nah sini kita bisa rubah ini menjadi apa saja yang kita ingin add ya, 5 misalnya sini kita ganti, berikan nama depannya Komang, lalu sini nama belakangnya misalnya siapa, Budi, seperti itu misalnya name-nya berapa. Nah seperti itu. Misalnya kalau model punya kita random aja, seperti itu. Misalkan di sini program studinya beliau ini sastra Jepang, seperti itu ya. Nah seperti itu. Misalnya kita tekan simpan. Nah sini akan muncul message box yang tadi kita isi, itu data tersimpan. Tekan OK dan akan menunjukkan data yang telah kita isi. Nah seperti itu. Nah jika kita ingin menghapus data ini, kita hanya tinggal perlu mengklik data yang kita ingin hapus, misalnya ini, lalu kita tekan hapus. Nah maka data itu akan terhapus ya dari database kita. Nah sekian aja modul singkat tentang add, remove, dan save pada database. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya tutup dengan nama Santi. Om Santi Om. Perkenalkan, nama saya Henry Hutama Plantema dengan NIM 21055411122. Di sini saya akan menjelaskan pada Microsoft Visual Studio bagaimana cara mendapatkan jumlah baris pada database di GPOP kita. Yang pertama kita harus lakukan adalah
pergi ke toolbox, kemudian cari timer, kemudian kita bisa klik, kemudian drag pada bagian form kita dan kemudian lepas. Kemudian akan ada timer pada bagian bawah. Nah, cara untuk mengaktifkannya adalah dengan klik pada form kita, kemudian kita klik double, kemudian akan muncul seperti ini. Cara untuk mengaktifkan timernya adalah dengan cara timer 1.start. Kemudian yang kita lakukan adalah pada timer ini kita klik double, maka akan ada private sub timer 1_tick. Yang kita lakukan adalah mendeklarasikan dim count as integer, kemudian kita mau identifikasi count-nya itu sebagai student binding sorts dot count. Kemudian kita akan lakukan adalah menambahkan label yang akan menjadi perantara untuk kita mengetahui seberapa banyak atau seberapa jumlah baris pada database kita. Dengan cara kita nambahkan label pada form kita. Kemudian di sini saya mencoba untuk merubah size dari teks agar mudah terlihat. Kemudian kita taruh pada bagian yang kita inginkan. Nah, kita di sini mendeklarasikan label 1 dot text itu sama dengan terdapat kita tambahkan plus adalah hitungan yang sesuai yang kita sudah deklarasikan. Karena kita pakai string, maka kita harus merubah count ini menjadi string juga agar tidak terjadi error. Kemudian kita plus jumlah student kita. Mungkin bisa gini ya. Kemudian sudah, kita bisa langsung start. Maka langsung muncul pada bagian bawah terdapat 4 murid. Nah, pada saat kita add new, akan muncul secara real time berapa yang akan sekiranya terdapat berapa siswa yang akan muncul pada database kita. Misalnya saya menambahkan adalah, kemudian saya tambahkan dan saya tambahkan lagi, dia akan menghitung secara real time pada database kita. Mungkin sekian dari saya, maaf bila ada salah kata ataupun salah dalam penjelasan. Sekian, terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Madido Pradiva dengan NIM 210554136. Di sini saya akan menunjukkan cara bagaimana pengaplikasian menggunakan chart atau sebuah grafik di sini dalam VB.NET dengan mengakses sebuah database dari Microsoft Access. Oke, pertama-tama kita menuju form yang sudah kita buat di sini. Jadi kita susun secara rapi dan wow. Oke, kita lanjut saja untuk menambahkan sebuah chart. Oke, jadi kita menuju ke toolbox, lalu kita ke data dan pilih chart ini. Kita tarik ke form kita seperti ini, lalu sesuaikan ukuran seberapa yang kalian
puas. Oke, sudah segini. Jadi cara kita menyambungkan chart ini dengan database itu yaitu kita klik dulu chartnya, lalu kita cari mana ya, data source ini, kita klik ini, lalu kita bind dengan data source yang sudah kita sambungkan kepada form yang sudah kita buat. Kita klik saja. Setelah kita klik di sini, maka sudah akan terhubung. Setelah coba kita start. Oke, belum terjadi apa-apa. Jadi kita sekarang itu menambahkan apa yang akan ditampilkan di chart kita yang sudah kita drag. Oke, lanjut saja kita menuju ke sebuah properties yang bernama series. Kita klik dot 3 di sini. Lalu kita mencari yaitu data source yaitu X value member dan Y value member. Oke, saja misalnya kita pakai nama dan di sini adalah tanggal lahir. Sebenarnya kita bisa buat database yang baru, yaitu bisa menyesuaikan dengan misalnya jumlah dari ini ada berapa orang seperti itu. Jadi in case di sini saya belum membuat itu, kita pakai source yang ada saja. Oke, jika sudah kita klik OK, maka langsung coba kita run. Nah, di sini sudah tampil teman-teman. Untuk tabelnya bisa dilihat statusnya Henry janda, Rangga Dudanak 2, Pandedeva sehat, Madedia Pradiva single, info. Oke. Dan di sini adalah chartnya. Di sini terlihat Henry sangat tua, maka performanya sangat rendah, 1000 tahun atau 1 tahun di bawah yang lainnya. Terlihat di sini yang paling tinggi itu adalah Madedia Pradiva. Oke. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan Parma Santi. Om Santi 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 Om.